Selamat datang di podcast kami hari ini. Tema podcast kami adalah Strategi Agility in Action. Kami dari kelas ICS akan membahas bagaimana 4 perusahaan multinasional menerapkan kelincahan strategis dalam menghadapi krisis global. Oke, jadi istilah strategic agility semakin relevan di era VUCA. Jadi VUCA itu adalah volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous. Di mana perusahaan harus cepat beradaptasi tanpa kehilangan arah strategis. Melalui analisis Apple, Unilever, Toyota, dan Netflix, kami akan mengungkapkan data keuangan, perubahan strategi, serta solusi inovatif mereka dalam mengatasi krisis yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Dan kami tidak hanya menyajikan teori, tapi juga prediksi berbasis data serta rekomendasi nyata yang bisa diterapkan oleh pelaku bisnis. Yuk kita mulai. Yang pertama itu ada dari Apple, diversifikasi rantai pasok. Apple menghadapi tantangan besar saat COVID-19 melanda. Lebih dari 80% produksinya tergantung pada Cina yang mengalami lockdown total. Benar sekali. Kemudian Apple merespon cepat dengan memindahkan sebagian lini produksinya itu ke India dan juga Vietnam, serta Apple mengoptimalkan teknologi logistik berbasis AI. Setelah itu, revenue Q3 kuartal 3 2020 turun 9%, tapi rebound 11% di kuartal 1 2021. Hal ini didorong oleh penjualan produk digital dan efisiensi distribusi. Dari sisi strategis, Apple menunjukkan agility melalui diversifikasi geografis dan re-engineering proses manufaktur, langkah yang berani untuk jangka panjang. Nah, sekarang kita akan masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu perusahaan Unilever merespon terhadap inflasi global. Jadi, Unilever menghadapi lonjakan harga bahan baku global, terutama palm oil dan bahan kimia pembersih. Mereka merespon dengan reformulasi lokal dan mengurangi ketergantungan pada bahan impor. Sabun Lifebuoy versi India lebih ekonomis namun tetap efektif, menyesuaikan dengan daya beli lokal. Nah, gross margin memang turun dari 43% ke 41%. Tapi volume penjualan di pasar berkembang naik signifikan. Adaptasi berbasis data lokal adalah kuncinya. Toyota adalah contoh agility manufaktur terbaik. Mereka menerapkan modular production system yang dalam arti satu lini bisa memproduksi berbagai model secara fleksibel. Nah, saat krisis chip, mereka tidak berhenti produksi total. Mereka mengubah konfigurasi produk agar bisa tetap berjalan dengan komponen yang tersedia. Hasilnya, meskipun produksi turun 15% di 2021, net profit justru naik 6% karena efisiensi logistik dan lonjakan penjualan hybrid. Toyota juga mengembangkan sistem digital prediksi risiko supply chain berbasis AI yang sekarang menjadi benchmark di industri otomotif. Selanjutnya, studi kasus 4, Netflix, pivot strategi dan konten lokal. Netflix mengalami stagnasi pertumbuhan karena kompetitor baru seperti Disney Plus dan Amazon Prime. Solusi mereka adalah membuat paket langganan lebih murah, berbasis iklan, serta memperkuat konten lokal, termasuk serial dari Korea, Jepang, dan Indonesia. Nah, kemudian untuk hasilnya sendiri, setelah peluncuran ad tier dan konten lokal, subscriber global mereka naik kembali di kuartal 4 2022. Revenue dari iklan membuka stream pendapatan baru. Lalu Netflix adalah bukti bahwa agility tidak hanya soal operasional, tapi juga tetap membaca tren pasar dan cepat menyesuaikan model bisnis. Dan selanjutnya untuk sintenasis, sorry, untuk sintesis teori dan model finansial, 4 perusahaan ini mencerminkan teori dinamik, capabilities, atau sensing opportunity, seizing resource, dan transforming organisasi. Dos and Kosonen 2010 juga menyebutkan tiga pilar strategic agility, leadership, unity, resources, fluidity, dan strategic sensitivity.
Secara finansial, kita bisa simulasikan bahwa Netflix gagal pivot. Churn naik 5%, hingga bisa hilang USD 1,2 miliar setahun. Dampaknya ke harga saham ya bisa turun hingga 10%. Simulasi sederhana ini menunjukkan bahwa agility berdampak langsung ke nilai perusahaan, bukan sekedar wacana. Untuk solusi inovatif dan rekomendasi implementatifnya, untuk solusi jangka panjang, sistem deteksi dini berbasis machine learning dalam supply chain harus menjadi standar baru. Selain itu, perusahaan perlu membangun budaya eksperimentasi mirip yang dilakukan Netflix dengan A atau B testing konten. Nah, kolaborasi dengan partner lokal juga harus strategis, bukan hanya karena murah, tapi untuk membangun resiliensi. Dan terakhir, kami merekomendasikan pembuatan strategic agility scorecard framework untuk mengukur kesiapan organisasi dalam menghadapi krisis berikutnya. Penutup dan CTA, call to action. 4 studi kasus ini membuktikan agility bukan hanya tentang cepat, tapi juga tepat dan cerdas. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa like, share, dan komentar pendapatmu tentang strategi paling menarik. Nah, kita akan sangat senang jika kamu ikut berdiskusi di kolom komentar. Mana strategis yang paling relevan dengan situasi Indonesia? Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast analitis kami. Tetap agile, tetap adaptif. Thank Oke, you. Thank you. thank you, thank you.